Hari ini bersama Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, setelah kita menjelaskan 3 istri Rasulullah SAW di pertemuan kemarin, Khadijah, kemudian Sauda binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma. Kemudian pada hari ini kita masuk kepada sahabat yang ketiga, sahabiyah yang ketiga ataupun istri yang ketiga, itu adalah Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu ini istri yang menakjubkan karena lahir dari rahim yang wanita yang mulia yang salihah insyaallah, yaitu Zainab bintil Maz'un, saudaranya Utsman ibn Maz'un, saudaranya Qudamah ibn Maz'un. Yang dimana ketika Utsman ibn Maz'un radhiyallahu anhu meninggal dunia, maka Rasulullah SAW meneteskan air mata, menangis bersedih dengan meninggalnya Utsman ibn Maz'un, karena Utsman ibn Maz'un memiliki sebuah hubungan yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Maka di sini beliau memiliki saudari namanya Zainab, menikah dengan Umar, dan hasilnya adalah Hafsah binti Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, Ummul Mukminin. Dan Aisyah, ada Hafsah ini adalah lahir dari Umar, kemudian juga memiliki suami sebelumnya, seorang sahabiyah Khunais Sahmi, ya, sahabiyah Khunais As-Sahmi radhiyallahu anhu, yang termasuk sahabat yang mulia karena beliau termasuk orang-orang yang meninggal dunia di perang Uhud. Beliau ikut perang Badar, kemudian beliau meninggal dunia di perang Uhud, dan kemudian beliau meninggal di perang Uhud. Ini yang masyhur. Ada yang menyebutkan beliau rahimah ta'ala Sahmi ini, Khunais Sahmi ini meninggal dunia ketika perang Badar. Tapi yang benar adalah ketika perang Uhud. Maka ketika Khunais meninggal dunia, Umar ibn Khattab ini galau karena beliau bersedih dengan menjadi janda anaknya, karena suaminya telah meninggal dunia. Maka beliau takut karena Hafsah ketika itu masih usia yang masih kecil, karena beliau lahir 5 tahun sebelum 19 tambah 3 berarti 21. Usia Hafsah ketika itu usia 21, sudah ditinggal oleh suaminya meninggal dunia. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, maka beliau mencarilah Abu Bakar Siddiq. Beliau datang Abu Bakar, kemudian beliau datang nanti Utsman bin Affan radhiyallahu anhuma. Maka Abu Bakar dengan Utsman sepakat untuk diam, tidak menjawab dan tidak mengiyakan dan tidak memberikan sebuah ungkapan bahwa mereka ini menginginkan Hafsah. Sedangkan kalau pada asalnya mereka juga sebetulnya ingin Hafsah, tapi karena mereka berdua ini radhiyallahu anhum telah mendengar bahwa Rasulullah SAW juga ingin menikahi Hafsah, maka mereka tidak berkata sedikit pun tentang Hafsah. Ketika ditawarin, mau enggak engkau nikah dengan Hafsah, wahai Abu Bakar, maka Abu Bakar tidak jawab. Ketika ditawarin kepada Utsman, maka Utsman pun tidak jawab. Maka mereka tahu dan memberikan isyarat, engkau tawarkanlah kepada Rasulullah SAW. Ketika ditawarkan kepada Rasul, maka Rasulullah SAW langsung mengkhidbahnya, langsung melamarnya. Kemudian Rasulullah SAW menikahinya di waktu setelah perang Uhud. Setelah perang Uhud, menikahlah Hafsah dengan Rasulullah dengan bahasa yang seperti Al-Quranul Karim. Maka terkenal Hafsah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa ta'assaru kalamaha wa uslubaha bil Quran. Maka sampai karena cintanya dengan Al-Quran, maka merubah uslubnya, cara berbicaranya dengan bahasa Al-Quranul Karim. Ini karena beliau sangat cinta dengan Al-Quran dan sangat cinta dengan keindahan dari bahasa Arab. Dan beliau juga terkenal wanita yang memiliki akal, wanita yang sangat disegani pendapatnya karena memiliki kecerdasan yang sangat hebat. Dari tahun ketiga Hijriah sampai Rasulullah SAW wafat. Dan beliau meninggal sekitar 63. Sekitar 63 karena 45 tambah 5 tadi sebelum Bi'tsah, kemudian tambah 13, 63 seperti usianya Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah meninggal di usia 63, maka Hafsah juga meninggal dunia di usia 63. Meninggal juga di usia 63. Maka Hafsah wanita yang sangat cerdas, terkenal kecerdasannya, dan juga terkenal Hafsah ini sering juga menandingi Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk wanita yang sering
menandingi Aisyah radhiyallahu anha. Karena mungkin kecerdasannya atau karena merangi juga kemuliaan Aisyah radhiyallahu anha, mereka adalah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dicintai oleh Rasul dan tidak diceraikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Hafsah nanti kita akan ada Zainab binti Khuzaimah. Zainab binti Khuzaimah. Nah, Zainab binti Khuzaimah ini juga seorang istri yang Masya Allah, beliau memiliki julukan Ummul Masakin. Ummul Masakin, ibunya orang-orang miskin. Lihat. Istri yang ke-5-nya Rasulullah SAW, itu Zainab binti Khuzaimah, ini terkenal dengan Ummul Masakin, dengan orang-orang miskin. Ketika sangat dekatnya dengan orang-orang miskin, maka sampailah dapat julukan Ummul Masakin, seperti ibunya orang-orang miskin. Ibunya orang-orang miskin. Ini adalah siapa? Zainab binti Khuzaimah. Terkenal beliau. Karena apa? Beliau sering mengumpulkan harta beliau. Kemudian setelah beliau mengumpulkan, terjadi beliau sedekahkan. Bahkan dalam sebuah riwayat, Zainab binti Khuzaimah ini sedikit berbeda dengan masa sedekahnya dengan Aisyah. Kalau Aisyah tadi kita salah, maaf ya, Aisyah itu mengumpulkan hartanya, kemudian baru disedekahkan ketika sudah tercapai. Tapi kalau Ummu Masakin ini, Zainab binti Khuzaimah, kesempatan beliau untuk sedekah kecuali langsung beliau sedekah. Beliau kecuali langsung bersedekah. Walaupun mungkin sedekahnya tidak banyak, tapi karena perbuatan beliau radhiyallahu anha ini membuat Zainab terkenal dengan istilah Ummu Masakin. Terkenal jadi istilah Ummu Masakin, ibu dari orang-orang miskin. Ibu dari orang miskin. Maka beliau juga ini seorang janda, yang dimana beliau menikahi seorang sahabat Nabi SAW bernama Abdullah bin Jahsh, yang meninggal juga di perang Uhud. Kemudian setelah Rasulullah SAW tahu dengan kabarnya, kemudian tahu bagaimana beliau sudah keluar masa iddahnya, maka Rasulullah SAW menikahinya di bulan Ramadan, tidak masalah, karena Rasulullah menikahi Zainab binti Khuzaimah itu di bulan Ramadan. Yang penting jangan sampai berhubungan di bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan, itu yang tidak diperbolehkannya. Tetapi beliau Zainab binti Khuzaimah ini tidak diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, karena beliau cuma hanya sekitar beberapa bulan setelah menikah dengan Rasulullah SAW, maka beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyebutkan 2 bulan, ada yang lebih, ada yang menyebutkan 6 bulan. Beliau radhiyallahu anha tidak lama bersama Rasulullah SAW, keburu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita enggak terlalu mendapatkan banyak tentang Zainab binti Khuzaimah, karena waktunya sangat singkat, hidup bersama Rasulullah yang sampai 6 bulan. Tapi yang pasti tidak sampai 1 tahun. Itu usia Zainab binti Khuzaimah bersama Rasulullah SAW. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan bahas seorang wanita yang sangat bijaksana dari istri Rasulullah SAW, yaitu adalah Ummu Salamah. Wanita yang sangat bijaksana, yang nanti kita akan kisahkan bagaimana beliau radhiyallahu anha ini menunjukkan kecerdasannya, bijaksananya lebih daripada istri-istri yang lain, yaitu adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha.